Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randi Priskaraman dengan NIM 7211419059. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Selanjutnya, berhenti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur yang umum. Fitur-fitur yang menjadi perhatian ialah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, alat input dan output. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama, yakni komponen-komponen yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Prosesor ialah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Prosesor digunakan untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori ialah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya dimatikan, yang mencerminkan bahwa nilai bit akan dapat diubah secepat yang bisa dilakukan oleh prosesor. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan ada dua. Yang pertama yaitu dapat bentuk tetap, ialah ruang penyimpanan yang permanen di dalam komputer, yaitu hard drive. Yang kedua yaitu dapat dilepas, yaitu penyimpanan seperti USB, hard disk, dan lain-lain. Alat input. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa adanya alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah alat besar, yaitu input dan output, dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang diterima oleh manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan sebagainya. Input yang diterima dari manusia sangat penting karena memberikan satu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Data yang diterima dari mesin lebih baik daripada data yang diterima dari manusia, karena komputer akan menghasilkan data dengan biaya lebih rendah. Bisnis membutuhkan data akurat dalam jumlah yang besar untuk pemrosesan pengambilan keputusan. Alat-alat output. Dua alat output yang paling dikenal ialah layar komputer atau monitor dan printer. Gambar pada layar komputer dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan layar. Printer memiliki keunggulan serupa dengan monitor. Printer umum dewasa ini menggunakan teknologi laser atau tinta. Printer laser pada intinya seperti mesin fotokopi, sedangkan printer tinta menyemprotkan tinta pada permukaan kertas. Multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atau sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah atau memiliki cetak fisik. Kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu berinteraksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan, di mana pengguna hanya menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadi. Kini masing-masing pengguna sebuah mikro dapat berbagi file dan sumber lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan-pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Telepon seluler cerdas dianggap sebagai telepon cerdas ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasi dengan sebuah komputer mikro. Jaringan rumah.
Jaringan komputer rumah telah sama pula seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Perusahaan telepon menjual modem DSL, baik modem kabel maupun DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja, yaitu pembaruan. Terdapat dua jenis pembaruan, yaitu bagi sistem operasi dan bagi individu. Virus adalah program-program komputer kecil yang mengadakan diri dengan memasukkan diri ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file yang lama-kelamaan dapat mengambil alih sumber daya komputer karena begitu banyak program dan file yang terinfeksi dan tidak dapat dipergunakan kembali. Spareware adalah sebuah program kecil yang menguasai apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Peranti lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antar pengguna dan perangkat keras. Terdapat 2 jenis peranti lunak. Peranti lunak sistem, atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Peranti lunak aplikasi. Ada beberapa macam peranti lunak aplikasi, yaitu peranti lunak siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak komputer yang sederhana dan pengguna intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan adalah sebagai berikut. Dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan. Menu, pola dan formulir isian, bantuan yang sensitif pada konteks, antarmuka berbentuk grafis dan dengan cara menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Komunikasi. Koneksi publik. Macam-macam koneksi sebagai berikut. Model telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps. Yang kedua, model kabel memiliki kecepatan 2 mbps. Jaringan layanan digital terintegrasi. Sebuah koneksi dengan menggunakan saluran telepon standar sebagai saluran terpisah masing-masing berkomunikasi pada kecepatan saluran ini. Saluran berlangganan digital memiliki kecepatan 32 mbps. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Jaringan pribadi maya. Untuk mengimplementasikannya, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyediaan layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Protokol untuk komunikasi komputer. Ada beberapa perusahaan yang mengembangkan protokol komunikasi. Yang pertama menciptakan sistem network arsitektur sebagai protokol milik pada tahun 1974. Yang kedua, protokol peer-to-peer memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali diri sendiri. Internet bekerja di jalur transmisi tunggal. Paket adalah suatu bagian dari data total yang dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju komputer pengirim dan informasi kendalinya lainnya. Alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Internet adalah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi yang berbasis komputer daripada perkembangan lainnya. Jenis internet yang pertama intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang-orang terpilih di dalam organisasi. Eksternet, ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut dengan ekstranet. Konvergensi komputasi dan komunikasi adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara yang dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.